Silakan Pak Joko Susilo sama Pak Sulaiman untuk menyampaikan materi sampai jam 11. Matur suwun, kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya ya? Halo? Dengar. Alhamdulillah. Kalau gitu masih sehat. Karena kita dalam kondisi seperti ini kan kita hidup bersama COVID-19. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada adik-adik semua mahasiswa baru ini Sunan Ampel Surabaya, khususnya di Fakultas Adab. Untuk selanjutnya kami perkenalkan nama saya. Ya tadi sudah disebut oleh panitia, nama saya Sulaiman, kemudian didampingi oleh Mas Joko. Kami langsung ke pokok materi aja ya, supaya tidak terlalu panjang penggunaannya. Oke. Kita langsung aja ke pokok materi, yaitu masalah tentang literasi informasi dasar bagi mahasiswa baru tahun 2020 kemarin 2021. Yang pertama adalah visi misi perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya yang menjadi pokok, yang menjadi perpustakaan yang unggul dan kompeten dalam bidang keislaman. Perpustakaan menyediakan sumber-sumber pendidikan ilmu keislaman multidisipliner serta sains teknologi yang unggul dan berdaya saing. Ya. Kemudian yang kedua, mendiseminasikan hasil riset ilmu keislaman multidisipliner serta sains teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ketiga, menunjang pemberdayaan masyarakat. Nah, lanjut sini visi, yang di bawah ini visi. Nah, itu visi misi perpustakaan kita. Untuk selanjutnya yaitu profil perpustakaan. Di sana ada masalah keanggotaan, kemudian sirkulasi, koleksi, layanan, kemudian sumber digital. Ya. Yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah sebagai keanggotaan. Saya rasa kami sangat perlu sebagai anggota karena saudara nanti akan semua membutuhkan koleksi perpustakaan yang ada di dalam ini. Dengan harus punya sebagai keanggotaan. Kemudian sirkulasi. Sirkulasi ini adalah layanan. 4 layanan keluar masuk koleksi perpustakaan. Jadi sirkulasi ini yang
yang akan melayani yaitu masalah peminjaman dan pengembalian. Nah, gitu ya. Jadi sirkulasi itu adalah layanan peminjaman koleksi dan pengembalian koleksi yang ada di perpustakaan. Kemudian koleksi. Koleksi yaitu terdiri dari ada buku, ada tesis, ada skripsi, ada disertasi. Masih ayak ning konco putu. Nah, itu koleksi ya. Ada juga jurnal. Ada juga peran penelitian. Kemudian layanan. Layanan yaitu yang kita layani masalah pinjaman, kemudian pengurus bagi Pak Sulaiman. ya. Nyuwun tolong niku napa? Slide-nya di full screen kan biar lebih kelihatan. Matur suwun. Oh, ya. Sampai lain tadi ya. Untuk lain ini kita untuk melayani seluruh mahasiswa atau tamu-tamu dari luar, baik secara administrasi maupun secara peminjaman dan kemudian sumber kita. Kemudian sebagai ketentuan keanggotaan, anggota perpustakaan Universitas Ampel terdiri dari yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat umum. Maksudnya mahasiswa di sini adalah mahasiswa Universitas Ampel Surabaya. Kemudian dosen-dosen Universitas Ampel Surabaya, kemudian karyawan juga karyawan Universitas Ampel Surabaya. Dan masyarakat umum. Artinya masyarakat umum adalah masyarakat pemustaka dari luar Universitas Ampel. Itu bisa masuk ke dengan syarat-syarat yang ditentukan dan sesuai dengan aturan perpustakaan. Masalah ketentuan keanggotaan. Kemudian untuk hak pinjam koleksi cetak. Nah, untuk peminjaman koleksi ini untuk mahasiswa sebanyak 5 eksemplar dalam jangka waktu atau lamanya 1 minggu. Ya, untuk adik-adik perlu diketahui ya. Jadi mahasiswa dipinjami atau diberikan pinjaman koleksi atau buku sebanyak maksimal 5 eksemplar selama 1 minggu. Dan kalau untuk dosen 10 eksemplar selama 1 bulan, karyawan sama dengan mahasiswa 5 eksemplar 1 minggu. Kemudian kalau untuk masyarakat umum hanya baca dan fotokopi di tempat perpustakaan ini. Itu untuk hak pinjam koleksi cetak. Kemudian untuk hak akses koleksi buku. Yang berhak mengakses koleksi perpustakaan digital buku adalah akademika yang dibuktikan dengan kartu yang sah. Kalau mahasiswa dengan KTM, mungkin mahasiswa sama karpet, ya loh. Kemudian yang karpet ini untuk pegawai atau dosen. Ini untuk aksesnya. Ya. Kemudian pinjaman dibatasi hanya 5 eksemplar dan mengikuti semua ketentuan buku yang berlaku. Kemudian untuk keanggotaan baru perpustakaan
Nah, ini yang pertama yang dilakukan adalah melalui IG perpustakaan Winsha. Kemudian gabung grup Telegram dengan link di garing Facebook. Dan Winsha. Nah, ini ya untuk sebagai jadi anggota yang perlu kita lakukan, gabung sebagai grup Telegram. Nah, saya rasa ini sudah paham nampaknya sudah banyaknya gabung di grup Telegram ini. Kemudian upload foto ya dengan katalog Winsha SBY.ic.id dan diupload. Foto yang paling terbaru, kalau bisa foto yang terbaru biar kelihatan cerah. Ya. Kemudian yang formal dan nama file name JPG. Nah, itu untuk mengupload fotonya biar nanti gampang. Kemudian konfirmasi upload pada grup Telegram dengan format NIM. Ya, untuk konfirmasi upload pada grup Telegram dengan format NIM sudah diupload. Nah, gitu. Nanti akan langsung dibalas nanti. Oke. Kemudian koleksi. Untuk koleksi ini, yang pertama koleksi digital buku itu sejumlah 1.500 eksemplar. Kemudian koleksi cetak 105.000 eksemplar. Koleksi repositori 25.122 judul, e-book 3.880 judul, dan e-jurnal 1.000. Cukup banyak. Ya, ini koleksi yang ada di Perpustakaan dan Ampel. Oke. Untuk panduan sebagai ini adalah panduan anggota perpustakaan digital. Ya, ini yang pertama yang kita lakukan adalah mengunduh aplikasi Winsha melalui Play Store pada telepon Anda masing-masing. Kemudian yang kedua, menginstal aplikasi pada telepon Anda. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah melakukan registrasi dengan menekan menu registrasi. Ya. Kemudian melengkapi form yang tersedia. Pendaftaran disarankan menggunakan email dengan winsby.ic.id. Ya. Yang dilengkapi itu perlu itu harus dilengkapi. Kalau nggak dilengkapi dengan data-data jenengan nanti nggak bisa itu nanti nggak bisa masuk data jenengan. Kemudian membuka foto KTM atau Karpet Win. Nah, seperti ini KTM-nya ya. Adik-adik yang baru, nah seperti ini nanti KTM-nya yang nanti kalau dapat. Kemudian buka email, keanggotaan dan tekan tautan aktivasi. Nah, ini adalah kelengkapan sebagai anggota perpustakaan digital buku tadi ini ya. Kemudian registrasi terverifikasi jika pengguna telah menerima balasan aplikasi siap digunakan. Nah, nanti setelah dengan isi semua nanti sesuai dengan persyaratan atau syarat yang ditentukan oleh perpustakaan nanti menjadikan dapat balasan. Oke. Coba buat materi coba ya.
Sekarang untuk layanan dasar ya. Layanan dasar hukumnya adalah keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya nomor berapa itu? Ketutup. Nomor 676 tahun 2020. Ini terbaru ini tentang panduan tatanan protokol baru adaptif, produktif dan aman COVID-19 di lingkungan dan Surabaya. Jadi kita melayani undangan itu sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Kita datang ke perpustakaan, cuci tangan dulu, dan ambil nomor sesuai yang diinginkan, dan nanti masuk ke dalam perpustakaan, nanti langsung dilayani oleh petugas. Ya, kita tetap jaga jarak, jaga kesehatan, biar kita aman dari yang ada, yang lagi menyebar di dunia ini. Oke. Kemudian prinsip layanan. Untuk prinsip layanan ini ada 3. Apa yang 3 itu? 3 yaitu keselamatan, ketepatan, dan kemudahan. Nah, prinsip layanan kita ini dalam situasi seperti sekarang ini, yang kita lakukan adalah yang pertama itu keselamatan dan ketepatan, kemudahan. Ya, itu prinsip layanan yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel saat ini. Kemudian untuk layanan masa normal baru, yaitu kita lakukan untuk pelayanan normal baru secara online. Kemudian yang kita lakukan yaitu misalnya yang pertama itu pinjam baca koleksi digital buku. Kemudian akses koleksi digital repository. Akses e-total e-book, bimbingan literasi informasi, unggah karya ilmiah repository. Ya. Atau ini ada offline close access, pinjaman dan pengembalian koleksi cetak 1 minggu sekali. Jadi untuk pelayanan offline-nya seminggu sekali, minimal 1 minggu sekali untuk melayani pustaka atau adik-adik mahasiswa yang mau mengembalikan dan yang mau meminjam buku yang ada di perpustakaan ini. Ya, pelayanan masa dan normalan baru. Oke. Untuk sebagai sumber digital ini ada 5, ya, koleksi digital buku, kemudian 2 koleksi cetak dengan link katalog UIN SBY.id. Dan koleksi repository dengan link katalog UIN SBY.id dan e-book ya, e-book UIN SBY. Kenal link library UIN SBY dan .ic. Tinggal email. Oke, untuk sumber digital saya lihat ini yang ada di layar kita. Ini ada library Indonesia IBY.ic.id, yaitu Springer dan Springer Natur akses luar kampus dan login akun yang dibuat di Indonesia. Kemudian ada EBSCO user Winsa usernya, yang EBSCO ini usernya Winsa, passwordnya Ampel 20 garis bawah ini ada kemudian 20 ini passwordnya ya. Ini yang untuk EBSCO.
Kemudian ada signature ini akses di luar kampus dengan login akun yang dibuatkan di Winsha. Asko user Winsha, passwordnya Ampel 20, Emerald, user Win 9 Ampel, kemudian nyemot, kemudian Yandet, passwordnya Kota Pahlawan. Ini untuk Emerald. Ini bisa dikatakan nanti cara untuk mencari. Oke. Saya rasa itu materi pokok yang kami sampaikan kepada adik supaya dipahami. Apa ada pertanyaan gimana kalau kita pinjam buku itu terlambat? Bagaimana kalau cara memperpanjang? Nah, kalau ada pertanyaan kami persilakan sebelum kita mengajak ke selanjutnya. Cek untuk katalog. Kita. Ini katalognya. Ya. Monggo peserta PPAK, adik-adik barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan bisa lewat chat atau langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan. Ini sudah jadi delok. Aku hanya ini. Ada beberapa pertanyaan Pak Sulaiman. Ini di chat sudah disampaikan oleh beberapa peserta. Bagaimana kalau belum punya KTM, Pak? Kemudian untuk password sama KTM-nya bagaimana? Nah, ini kok katanya KTM. Password sama KTM apakah winsanya gimana? Jika hilang kira-kira dendanya berapa? Bagaimana cara mendapatkan KTM? Atau mungkin yang dimaksud KTM-nya itu kartu perpus itu mungkin ya? Oke. Mikrofonnya Pak? Pak Sulaiman? Halo, ya. Sorry. Jadi untuk sekarang ini kalau dulu memang ada KTA, ya KTA itu kan kartu anggota perpustakaan dan Ampel. Kalau sekarang cukup hanya KTM, ya KTM itu kartu mahasiswa, ya. Jadi kalau untuk meminjam itu nanti kalau sudah punya KTM aja cukup, kartu mahasiswa bukan kartu anggota. Sekarang tidak ada lagi kartu anggota perpustakaan. Sekarang itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo. Kemudian kalau monggo Pak. Ya, terus. Apakah gedung perpustakaan bisa didatangi, kemudian ini ada permintaan Pak, PowerPoint-nya apa bisa diminta? Monggo. Kalau untuk mengenai gedung, kalau gedung itu kan bisa saja didatangi. Maksudnya ini gedung apa ini? Gedung perpustakaan gitu? Oke, maksudnya misalnya kalau mahasiswa berkunjung ke perpustakaan, apa diperkenankan? Biar saya bantu menjawab di sini. Ya, kami berikan untuk peserta juga ya. Untuk
layanan perpustakaan ini mengunjungi perpustakaan. Untuk sementara memang kita masih untuk kunjungan langsung ke perpustakaan mungkin untuk sekarang masih belum bisa karena ada pandemi yang sekarang ini. Nah, jadi sementara nanti mungkin mulai minggu depan itu sudah ada kita buka layanan, cuman 1 minggu 1 kali dan dibatasi dengan 100 orang untuk peminjaman fisik. Nah, untuk denda ini 1 buku per hari itu 500. Jadi misalnya buku 5 terlambat berarti 2.500 untuk 1 hari. Nah, ini juga ada pertanyaan kalau nomor WA. Mungkin nanti ditunggu penjelasan Pak Sulaiman, nanti ada grup di Telegram, nanti bisa tanya jawab di dalam grup tersebut. Jelas ya? Untuk KTM mungkin bisa menunggu dari pihak akademik ya untuk sementara ini. Karena untuk masuk perpustakaan kita sekarang cukup memakai KTM saja, tidak ada kartu perpustakaan. Ada yang ditanyakan lagi? Yaitu di chat ada pertanyaan apakah download aplikasi Winsa itu wajib karena internal HP saya penuh. Ada yang ngoten, Jadi Pak. gini, Karena mungkin banyak untuk aplikasi Winsa itu kan buku yang berbasis digital toh. Nah, untuk sementara ini mungkin untuk kuliah daring itu memang sedikit wajib akhirnya. Karena nggak ada peminjaman buku secara fisik, ya itu tadi peminjaman buku secara fisik kita buka perpustakaan 1 minggu sekali gitu loh. Nah, nanti info-info itu bisa diikuti di IG, bisa di follow IG perpustakaan Winsa. Nanti info-info ada di sana semua. Oke, barangkali Pak, IG-nya bisa dibagikan lewat chatnya biar bisa terbaca oleh teman-teman. Ini nanti ada di slide-nya Pak Sulaiman. Mungkin Pak Sulaiman bisa melanjutkan. Siap. Ditunggu, para peserta PBAK untuk lihat IG-nya dan lain-lain. Monggo Pak Sulaiman. Ini di katalog ini. Katalog. Ini apa nih? Ya, untuk selanjutnya kami lanjutkan materinya. Karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan telah kami jawab dengan Mas Joko. Untuk kita cara penelusuran koleksi yang ada di perpustakaan ini, ya, untuk cara mencari koleksi, yaitu yang pertama kita lakukan adalah judul buku, ya, judul buku kita catatkan seumpama ada apa kira-kira bukunya. Kalau kok sejarah Islam, ya. Kemudian setelah kita ketik nama pengarang atau judul, bukan pengarang ya, judul buku ya, judul koleksi. Kemudian GMD-nya ini kita klik karena yang kita cari adalah buku. Dan ini kan GMD kan banyak, ada artikel, ada jurnal, ada koran, ada majalah, ada skripsi, ada tesis, dan disertasi. Nah, yang kita inginkan adalah buku, maka kita klik buku.
Ya. Setelah kita ketik judulnya, kita klik GMP-nya ini supaya tidak melebar. Artinya supaya tidak campur gitu maksudnya itu. Supaya yang tampil nanti itu hanya buku aja yang tampil. Kemudian kita klik pencarian. Oke. Ini ada 4 tokoh besar dalam sejarah Islam. Kemudian aliran kalam atau teologi dalam sejarah pemikiran Islam. Nanti kalau kita mau pinjam buku yang kita tulis atau yang kita catat, kita masukkan ke dalam form yang disediakan oleh perpustakaan, yaitu adalah nomor kelas. Ya, nomor kelas ini. Kemudian judul. Jadi yang pertama yang kita isi nanti karena ada form yang disediakan oleh perpustakaan, yaitu kita tulis ada nama, ada NIM, kemudian nanti judul buku, kemudian ada kelas. Ya, seperti itu. Ini cara mencari koleksi yang ada di perpustakaan. Kemudian timbul pertanyaan, Kak, seumpama kita pinjam buku, kemudian buku itu kita pinjam kan selamanya kan satu minggu. Sementara koleksi ini masih kami butuhkan. Apakah bisa kita perpanjang? Bisa. Untuk memperpanjangkan itu dari rumah saja, perpanjangkan. Memperpanjang koleksi. Ya. Pada koleksi ini kita klik di sini. Ini kan ada sini, ada area anggota, ada perpanjangan, ya, ada file. Nah, jadi yang kita klik adalah perpanjangan ini. Nah, kita klik ini. Ini untuk perpanjangan koleksi yang kita bawa. Jadi hanya kita perpanjang aja dari rumah, tidak perlu kalian ke perpustakaan. Ini untuk memperpanjang koleksi. Bagaimana? Yaitu untuk berpanjang, yaitu kita masukkan nama atau ini nama Anda, atau akun, kemudian password. Passwordnya itu biasanya dari NIM, gitu, dan kemudian login. Ya, saya coba ini, saya mau ini ada. Nah, ini kalau punya pinjaman, yang kita masukkan nomor ini, kalau punya pinjaman, ini nama saya. Dengan saya ini, kalau punya pinjaman, dia pasti akan muncul. Nah, berhubung tidak pengguna, saya katakan salah katanya kan, maka dia tidak muncul. Nah, jadi caranya tadi ini perpanjang, kita klik ini perpanjang ini. Kemudian kita masukkan nama jenengan, kemudian passwordnya. Kemudian nanti akan muncul nama buku itu. Dan nanti setelah muncul ya buku itu, jenengan klik judul buku itu, ada warna biru, nanti klik langsung otomatis perpanjangan. Ya. Kemudian kalau untuk mencari koleksi ini, kalau jenengan itu nggak ketemu nama judulnya, dengan subjeknya aja diklik.
Pokoknya salah satu, judul, pengarang, atau subjek. Semuanya nih ada Pak Ali. Yang kita cari adalah buku yang namanya pengarangannya tadi Pak Ali. Ya ini. Kalau tadi kan judul yang kami ketik pertama tadi. Sekarang ini nama pengarangnya. Ya, nama pengarangnya. Ya ini. Ini ambil mana yang kita inginkan buku ini. Kita klik aja. Nah ini jangan lupa nanti kalau mau pinjam buku jangan lupa ini nomor kelas sama judul bukunya. Ya, coba lagi. Ya. Sudah 3 kali kami coba. Yang pertama tadi judulnya yang kita ketik. Yang kedua tadi nama orang atau nama pengarang. Yang ketiga ini juga nama pengarang. Nah ini nama pengarangnya ini. Jadi kita batasi, jangan lupa ini. Jangan lupa ini KMD. Karena kita cari buku, kita klik ini bukunya. Nah, jadi beberapa buku ini karangan dari Ibu Rosalinda. Ini ada 1, 2, 3. Di sana ada ekonomi syariah, ada manajemen wakaf produktif, dan ekonomi Islam. Ya, seperti itu. Cara penelusuran yang simpel. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini cara penelusuran? Ya. Monggo para peserta untuk menanyakan. Kalau data kan Jika kita ada yang lanjutkan perlu lagi. disampaikan atau ditanyakan. Nah. Ya, ini ada yang tanya Pak di chat itu subjek diisi apa Pak? Nah, itu ya. Kemudian ini ada permohonan ulang ini ya. Apa semua buku terdapat dalam menu digital ini? Oh, ya. Ini ada sementara yang masuk. Monggo Pak. Jadi untuk ini kolom-kolom yang ada judul, ada pengarang, ada subjek, ada ISBN, ya. Ini kita isi salah satu aja, nggak perlu diisi semua. Kalau judul saja, ya. Kalau pengarang saja, ya. Kalau subjek aja. Subjeknya tentang apa? Katakanlah masalah zakat. Ya. Kita ketik di subjeknya tentang masalah zakat. Ya. Kalau sama pengarangnya tadi, nah, pengarang juga gitu, pengarang namanya nama orang aja, nggak perlu judul, nggak perlu subjek, langsung ke MD-nya supaya tidak melebar. Dan jangan nanti kalau kita ketik judul kemudian nanti melebar, ada disertasi, ada jurnal, ada koran, ada majalah, kan gitu. Mana ada deh. Kemudian pokoknya ini jangan sampai lupa ini dibatasi, diklik buku yang kita inginkan atau jurnal. Nah, kemudian kita seperti itu. Itu
cara penelusuran. Ada pertanyaan lagi di chat itu Pak, apakah login-nya pakai email kampus atau pribadi? Kemudian sekarang kan ini online Pak, berarti kalau kena denda administrasinya lewat apa? Kemudian ada yang tanya lagi, apakah kalau diklik bukunya otomatis kepinjem Pak? Ngaten. Monggo Pak Sulaiman. Oke. Kalau untuk mengenai yang sudah dipinjam, kalau dipinjam kan ini kan secara yang pinjam kan otomatis kan ke perpustakaan. Nah, enggak ada orang yang bisa masukkan tanpa yang bersangkutan, karena yang itu kan pakai link sendiri-sendiri, tidak pakai itu link orang lain. Kemudian passwordnya itu kan mahasiswa itu sendiri yang tahu. Kemudian kalau terlambat ya nanti kan kita kan buka seminggu sekali, ya. Tapi sebelum terlambat, jenengan kan bisa diperpanjang dari rumah. Tadi kan sudah kami sampaikan tadi. Ini kan ada perpanjangan. Jadi kalau perpanjangan mandiri itu kita klik ini, perpanjangan ini, nah kita masukkan nama jenengan, kemudian masuk password. Nah nanti ada beberapa buku yang kita pinjam itu akan tampil. Ya, akan tampil. Kemudian kalau itu udah batasnya sudah 1 hari, ya kita perpanjang aja nanti kan ada berhubung di sini tidak ada contoh kartu yang buku nggak bisa tampil. Pokoknya yang intinya itu kita masukkan data jangan di sini, adik-adik semua ya. Kemudian kita ketik passwordnya, kemudian login, nanti akan muncul buku yang kita pinjam. Mana sudah? Oke. Barangkali ada yang mau tanya secara langsung, bisa mengaktifkan mikrofonnya di masing-masing HP-nya untuk secara langsung bisa menanyakan, barangkali ada, atau lewat chat. Nah ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Apakah harus daftar dulu baru bisa pinjam buku atau mulai sekarang sudah bisa? Ya Pak, gimana Pak itu? Ya. Itu kalau kita belum data jenengan kalau belum masuk, otomatis ya belum bisa pinjam. Kalau data jenengan sudah masuk, nah itu sudah kan harus daftar dulu. Nanti kalau enggak ada data jenengan masuk ke perpustakaan, nanti yang tanggung jawab buku itu kan enggak ada, ya toh. Jadi harus data jenengan itu masuk dulu ke perpus. Artinya jenengan harus data. Intinya itu seperti itu. Oke. Untuk keanggotaan nanti kita infokan di grup Telegram dan IG. Jadi di follow di grup IG dan Telegram kita. Nanti kita infokan. Di situ passwordnya apa aja untuk login dan mulai kapan juga bisa pinjam. Karena sekarang kan masih PPAK ya. Jadi data sebagian masih ada yang belum tercover semua. Insya Allah nanti secepatnya kita infokan di grup itu kapan bisa pinjam dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Tapi untuk sementara ini memang perpustakaan masih tutup. Yaitu tadi minggu depan kita buka 1 minggu sekali. Jadi info-info itu bisa didapat di IG dan Telegram nanti. Nanti di follow aja 2 grup itu aja. Nanti info-info ada di sana. Oke. Jadi intinya itu nanti perpustakaan itu akan buka seminggu sekali, insya Allah di dalam bulan Oktober ya, seminggu sekali tapi. Jadi untuk waktu yang sedikit itu kan otomatis kita bisa mengecek buku itu berapa lamanya, sampai tanggal berapa kita kembalikan supaya tidak terlambat. Ya, kita cek. Pokoknya
seminggu pokoknya. Seminggu itu kalau hari liburnya itu tidak akan terhitung, hanya terhitung pelayanan, jam pelayanan. Sama hari Minggu itu enggak terhitung, kemudian hari Sabtu itu tidak terhitung. Dengan semua adik-adik jangan takut terlambat untuk peminjam buku. Ya, seperti itu pertambahannya. Mana? Ada pertanyaan lagi? Oke, Mas. Terus toksik ya. Lali-lali. Ngawi. Mikrofonnya Pak Sulaiman belum diklik. Pak Sulaiman, mikrofonnya belum diaktifkan? Sudah? Oh, Sudah dengar? Halo? Halo? Ya. Sampun. Ya. Ini ada yang namanya ini untuk kepada adik-adik semua untuk bergabung di grup ini. Kan saya rasa sudah sebagian sudah bergabung ya. Kemudian ini ada ini untuk join grup Telegram. Dengan masuk aja nih. Ya. Ini ya. Mau. Mengapakah? Tapi kan belum tak. Happy. Red sudah. Dan di ujung lah. Langsung kita bikin itu semuanya. Oh itu. Atari. Ya, ini ada ya video untuk tentang masalah perpustakaan. Kita lihat video sebentar ya.
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan prima bagi setiap proses penyediaan dan peminjaman buku-buku yang menjadi kebutuhan mahasiswa, serta didukung fasilitas lengkap dan memadai. Bangunan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan baik kepada pengelola maupun kepada seluruh pemustaka. Kenyamanan ruang dan sarana baca menjadi prioritas, meliputi desain gedung yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas perpustakaan, penyusunan rak koleksi berbasis secure, comfortable, dan accessible, koleksi aman dari kerusakan dan pengguna nyaman untuk menggunakannya. Perpustakaan ini juga memberi layanan fotokopi guna mahasiswa untuk menggandakan koleksi perpustakaan yang diperlukan. Koleksi perpustakaan tidak hanya dapat diakses secara langsung, tetapi juga dapat diakses secara online melalui ikon online katalog, digital library, dan e-sources lainnya. Perpustakaan menyediakan ruang lobi bagi pengunjung yang dilengkapi dengan sarana televisi. Pada hari-hari tertentu, perpustakaan juga menyuguhkan sajian pemutaran film-film terkini yang berorientasi pada pengembangan wawasan pengetahuan. Dalam menjalankan fungsi untuk mewujudkan visi di bidangnya. Perpustakaan UIN Sunan Ampel memiliki koleksi monograf dan serial, baik berupa fiksi atau non-fiksi, dalam bentuk cetak dan digital. Koleksi monograf dan serial selain disajikan secara langsung, juga disajikan secara online dalam format e-book, e-jurnal, dan repositori. Saat ini, Perpustakaan UIN Sunan Ampel telah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk memberikan bantuan kepada peneliti melalui aneka layanan antara lain literasi informasi, bimbingan pemustaka, layanan referensi dasar dan kompleks, dan bimbingan penyelesaian tugas akhir. Kedepan, perpustakaan tidak hanya berorientasi untuk mengembangkan teknologi dan sistem manajemen, tetapi juga berorientasi untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti pengembangan koleksi, sistem keamanan, penambahan dan peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya.
Demikianlah untuk profil perpustakaan. Untuk selanjutnya kami akan memutar juga masalah tentang prosedur perpustakaan, masalah peminjaman dan pengembalian. Nah, ini untuk panduan layanan peminjaman dan pengembalian dan arbitrasi. Ya. Pelayanan seminggu sekali itu kita tetap jaga jarak, baik cuci tangan, masuk ke perpustakaan. Dan yang punya kartu atau nomor antrian sesuai dengan data yang sudah masuk ke perpustakaan. Dia juga akan melakukan cek suhu badan dan tidak perlu antri dengan menaati protokol kesehatan. Jadi ini tadi video tentang masalah peminjaman ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah sebelum masuk ke ruangan perpustakaan, kita diwajibkan untuk mencuci tangan. Ya, mencuci tangan, kemudian kita masuk, petugas akan melakukan cek suhu badan kepada seluruh pemustaka atau kepada calon-calon pemustaka
kemudian ngambil antri nomor urut antri yang disediakan oleh petugas. Setelah itu kita duduk di kursi yang disediakan, tetapi tetap jaga jarak, ya, jaga jarak supaya kita tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, supaya kita aman dengan menghadapi situasi yang seperti saat ini. Itu masalah peminjaman, proses peminjaman buku perpustakaan. Kemudian sebelum Anda atau adik-adik masuk ke dalam, adik-adik tetap diwajibkan untuk absen. Tadi kan ada absen digital dan komputer yang disediakan oleh perpustakaan. Absen dulu, kemudian setelah mengisi form buku yang kita inginkan, itu kita serahkan kepada petugas. Nanti buku itu yang akan dicarikan oleh petugas. Jadi saat ini kita layanan itu sifatnya itu tertutup. Artinya buku itu yang kita inginkan yang mencarikan petugas, bukan perpustakaan. Karena dalam situasi seperti ini kita masih belum bisa melakukan melayani pelayanan secara terbuka. Kita masih melakukan pelayanan secara tertutup. Ya, itu. Ada lagi ini video untuk prosedur. Ya, ya Mas ya. Oke, saya rasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan kami persilakan. Karena masih ada waktu. Oke, monggo barangkali ada Pertanyaan. Peserta PBAK yang mau bertanya lewat chat atau langsung bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk menyampaikannya secara langsung. Monggo. Sudah kiroat. Oke. Nampaknya peserta sudah paham semua ini Pak, namanya Pak. Atau sudah karena nggak ada yang tanya. Enggak, sudah jelas. Jadi bahasa yang disampaikan itu udah dipahami. Pokoknya yang penting itu adik-adik itu nanti kalau untuk mencari buku tadi sudah kami sampaikan, ya. Assalamualaikum. Secara supaya mudah ya tadi cara mencari buku itu mulai katalog. Assalamualaikum. Kita cari dari rumah bisa kan sudah online kan. Nah, jadi seperti itu. Yang nanti kalau ada adik yang pinjam itu yang terlambat, ya sekarang ini kan kita masih belum kan untuk denda karena situasi seperti ini. Nanti kalau sudah normal betul, baru nanti kita betulkan kalau ada adik yang pinjam buku itu. Nanti dendanya itu sehari itu Rp500. Ya. Tapi ya. Jadi kalau 2 buku ya Rp1.000. Kalau 5 buku Rp2.500. Ya kan gitu. Nah, untuk mengantisipasi supaya kita itu buku yang kita pinjam itu supaya tidak terlambat. Jadi waktu sebelum itu kita harus sering-sering ngecek tanggal berapa sih ini paling lambat, paling itu kita pinjam buku ini. Kami tanggal 10 ya, tanggal 10 itu aja
tanggal 9 malam itu bisa kita perpanjang. Tadi kan sudah ada cara-cara perpanjang lagi. Ya seperti itu. Inggi Pak, barangkali disampaikan gedung perpustakaan itu di sebelah posisi mana, dan gedung perpustakaan itu kan baru Pak. Kira-kira infonya pindah atau bagaimana Pak? Yang perpustakaan yang di setelah gerbang UINSA itu yang sebelahnya. Oh ya, untuk diketahui mahasiswa baru, untuk sementara ini gedung perpustakaan ini kita masih pakai gedung perpustakaan yang lama yang di belakang Fakultas Tarbiyah, yang dekat Fakultas Tarbiyah. Jadi untuk gedung perpustakaan yang baru yang di depan itu belum dimanfaatkan karena belum selesai. Ya, jadi nanti kalau nanti kalau mau ke perpustakaan, jangan masuk dulu ke gedung yang baru itu, karena itu belum dipakai, belum pindah ke sana. Ya mudah-mudahan dalam jangka waktu yang dekat ini, mudah-mudahan cepat itu selesai dan kita akan pindah ke sana. Ya nanti perpustakaan itu tambah nyaman, tambah enak, tambah kerasan. Nah itu di gedung baru. Sedangkan di gedung yang lama ini aja nggak pulang-pulang perpustakaan. Sampai Pak, saya mau sampai malam loh Pak ini Pak. Loh, sampai mau malam terus yang melayani siapa? Jadi gedung itu yang dipakai itu yang masih gedung lama yang di belakang Fakultas Tarbiyah. Gitu ya. Diketahui pada adik-adik. Oke. Ada lagi pertanyaan? Monggo adik-adik barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini waktunya masih 2 menit lagi nih. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. 5 atau 10 menit. Monggo, siapa? Adik siapa? Sebutkan nama, kemudian sampaikan apa yang mau ditanyakan. Nampaknya sudah tidak ada Pak. Tidak ada yang tanya ini siapa semua. Oke. Ini ya bisa gabung di Telegram ya. Ini mahasiswa yang paling jauh ini mahasiswa dari mana ini? Ada dari Malaysia atau dari Padang? Dari Kalimantan? Ada ya yang dari Padang. Biasanya banyak nih dari Padang ini karena dia ini merantau. Mana? Ada lagi pertanyaan? Nah, nampaknya sampun Pak. Kelihatannya kok nggak ada ini. Ini banyak chat yang Jumatan luar biasa. Oh ini iya. Jumatan ini katanya minta onta. Nah, gitu. Ya, mudah-mudahan semangatnya semangatnya bukan main. Mudah-mudahan ahli surga semua. Amin. Amin. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua calon mahasiswa Unisban Ampel Surabaya. Mudah-mudahan lancar semua, ilmunya barokah, bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan tidak malas untuk membaca buku, mencari buku yang ada di perpustakaan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua selamat dan sehat dari COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini sudah hilang dari muka bumi ini. Amin. Allahumma amin. Demikian saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sulaiman dan Pak Joko telah menyampaikan materi terkait dengan literasi informasi bagi mahasiswa baru PBAK 2020 Fakultas Adab dan Humaniora.